warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Ibnu Khalil, yang terhormat segenap jajaran Dewan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Ibnu Khalil, khususnya kepada Kepala Sekolah SMKS Ibnu Khalil Al-Ustadz Muzaki, Sarjana Komunikasi, para wali murid, dan para anak-anak yang akan diwisuda pada kesempatan siang hari ini, wisudawan dan wisudawati dari SMKS Ibnu Khalil yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirat undangan rahimakumullah. Tidak lupa segenap instruktur dari metodologi hobi holistic brain improvement yang juga berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ungkapan puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita semua pada siang hari ini bisa bermuajahah dan bermujalasah untuk bersama-sama menyaksikan detik-detik pelepasan dari anak-anak murid kelas 3 SMKS Ibnu Khalil yang pada kesempatan siang hari ini secara simbolis akan diwisuda untuk bagaimana nantinya ketika anak-anak sudah keluar dari pendidikan SMKS Ibnu Khalil, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, amin. Menjadi ilmu yang bisa mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya atas nama segenap pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil mengucapkan ribuan terima kasih kepada para wali murid yang telah mempercayakan anaknya untuk kami didik di SMKS Ibnu Khalil untuk memperoleh keilmuan kejuruan sesuai dengan jurusan masing-masing. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada para wali murid. Sekaligus mungkin kami mewakili segenap jajaran Dewan Guru di SMKS Ibnu Khalil mohon maaf apabila pengajaran ilmu yang kami berikan kepada anak-anak dari para wali murid sekalian mungkin dirasa belum sempurna, mungkin dirasa belum optimal. Namun kami yakin kami beserta jajaran Dewan Guru telah berbuat yang terbaik untuk bekal anak-anak yang lulus pada ajaran tahun ini sebagai bekal untuk meniti kehidupan di masa-masa yang akan datang, baik untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi maupun untuk berbaur di tengah-tengah masyarakat. Dan saya yakin dengan barokahnya Pondok Pesantren Ibnu Khalil, insya Allah
anak-anak murid lulusan dari SMKS Ibnu Khalil mampu menjadi pionir di tempat-tempat barunya nanti, baik itu melanjutkan pendidikan maupun berbaur di masyarakat. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Dewan Guru yang telah berbuat maksimal dan optimal di dalam metodologi mengajar anak-anak murid SMKS Ibnu Khalil. Oleh karena itu, kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil telah mengambil sebuah keputusan untuk mendukung proses belajar dan mengajar di lingkungan Pondok Pesantren Ibnu Khalil. Kami telah membuka metodologi hobi. Istilahnya hobi ini kalau dalam bahasa Inggris holistic brain improvement. Cuma menoreng Madura, bahasa Madura Barat ini kalau hafal. Oh, ini kan bahasa Madura Timur. Jadi bahasa Inggris Timur nih kan, bahasa Inggris Timur holistic brain improvement nih kan, melatih otak berfungsi secara menyeluruh. Jadi ini amanah metodologi hobi yang baru dibuka, berjalan angkatan pertama sebanyak 20 orang murid. Nanti saya minta kepada instruktur dari hobi untuk bisa ditampilkan biar bisa memotivasi anak-anak yang masih menjalani proses pendidikan di Pondok Pesantren Ibnu Khalil dan memotivasi para wali murid untuk kedepannya mempersiapkan putra dan putrinya menjadi kader-kader tangguh bangsa, menjadi kader-kader tangguh pejuang agama. Amin Allahumma amin. Nampak metode hobi Kak Dinto? Metode hobi ini Kak adalah cara melatih fungsi otak seseorang. Karena sebenarnya otak kula panjenengan nih Kak selama nika yang kui paling banyak nih 4%. Jadi otak kemanusiaan nika yang kui paling banyak 4%, 5%. Nika lah hebat. Bahkan lebih sakal ngakalin bareng. Nah, dengan metodologi hobi ini Kak, fungsi otak kita akan ditingkatkan 10 hingga 20% fungsinya. Sehingga kemampuan otak ini akan sama dengan kemampuan sebagai contoh perangkat laptop, komputer ataupun handphone. Jadi mon handphone udah sampean ngedelak bareng yang menarik, rekam di video atau rekam di foto, upload di medsos kan biasanya ada nikah mon handphone. Nah sebenarnya otak kita itu sama fungsinya, bahkan jauh lebih hebat dari handphone di laptop kita. Mon handphone menyimpan data nikah paling banyak nikah 1 tera, nikah keluaran terbaru. Otak manusia ini menyimpan data bukan hanya 1 tera, bermiliar-miliar tera bisa disimpan dengan otak lebih panjenengan. Nah metodologi hobi ini kan melatih seseorang untuk bisa memfungsikan otaknya sama dan lebih canggih dari teknologi yang ada sekarang. Karena tagline-nya kalimat metode hobi ini kan semboyannya adalah digital spiritual, membangun emosi keagamaan, emosi sosial, emosi spiritual secara digital. Jadi nak kanak gelap kita arahkan untuk latihan dengan metode hobi ini kan Al-Quran juz 30. Juz 30 sehingga anak tersebut dengan matanya memfoto Al-Quran ini, kemudian foto dari Al-Quran itu diletakkan di dalam otaknya, sehingga ketika dipanggil foto itu, anak itu bisa melihat dan membaca Al-Quran itu. Bahkan tidak hanya membaca dari depan, dibaca dari bawah ke atas pun bisa.
atau dibaca secara acak, ayat pertama langsung ke ayat 5, dari ayat 5 langsung ke ayat 10 misalnya, dia akan dengan lancar membacanya, jauh tingkatannya lebih dari menghafal. Nah, ini metodologi ini akan kita buka di Pondok Pesantren Ibnu Khalil mulai tahun ini. Insya Allah akan berlanjut hingga tahun-tahun yang akan datang untuk mendidik anak-anak Ibnu Khalil menjadi generasi muda yang kuat dan siap di masa depan. Nah, oleh karena itu ini sebagai pengenalan saja, nanti biar tidak menjadi pertanyaan, apa sih? Derem masih. Nanti akan ada anak yang sudah dilatih ini baru 16 hari. 16 hari. Hasilnya sudah seperti ini. Nanti kita akan saksikan bersama. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekali lagi atas nama pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara wisuda pada siang hari ini. Kami atas nama pengasuh hanya bisa mendoakan anak-anak yang diwisuda yang nantinya akan melanjutkan ke pendidikan berikutnya atau melanjutkan berbaur di tengah-tengah masyarakat. Saya hanya bisa mendoakan dengan pesan jaga sholat 5 waktu, insya Allah kalian akan sukses dan diberi jalan mudah oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Untuk lebih mengenal tentang hobi, maka selanjutnya akan ada atraksi penampilan dari hobi yang akan dipandu langsung oleh yang terhormat Bapak Didit Wahyono. Kepada beliau kami aturkan. Untuk adik-adik hobi dimohon bisa naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan terutama kepada Bapak Yai yang melaksanakan kegiatan hobi di tempat ini. Tadi sudah disampaikan, kami adalah tim Holistic Brand Improvement dari Kabupaten Tulungagung. Hobi secara panjang lebar, jelas dan gamblang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Tim kami sebenarnya ada penemu dari hobi, yaitu Bapak Cahya Widianto. Mohon maaf pada siang hari ini tidak bisa hadir. Dan kami sebenarnya tidak hanya sendirian. Monggo Bu Rini bisa naik ke panggung supaya juga kenal. Ya, ada. Jadi kami ada 2 tim dari hobi, yaitu Bu Rini yang juga melatih adik-adik yang putri. Monggo bisa naik dulu semua. Saya minta nanti panitia untuk mempersiapkan mic ya. Monggo bisa duduk di sana. Jadi untuk demo ini di sana, Mas, oke di sana. Silakan nanti Bapak Ibu yang wali santri bisa ngecek apa benar adik-adik ini sudah bisa menggambarkan. Jadi Al-Quran khususnya di juz 30 ini sudah di copy paste dipindah ke otak. Jadi adik-adik ini begitu ditanya surat keberapa, ayat keberapa dan artinya, maka mereka akan bisa langsung menjawab. Selama 16 hari prosesnya ini tidak langsung ke Al-Quran, tapi di hari pertama sampai hari ke-6 adik-adik ini atau santri-santri ini diajari untuk menggambarkan, sekali lagi menggambarkan bukan menghafal, sehingga
misalnya suratul Fatihah, Anas itu tergambar mulai dari huruf per huruf sampai artinya per kata. Nanti silakan jenengan tes. Nah, ini dari Mas Kamil ini bisa ngacung. Mas Kamil ini sudah bisa menggambarkan mulai surah Anas sampai Al-Fil. Kalau yang Badrus, Soleh, Badrut Taman dan Sakur ini sudah sampai Anas, Al-Fil, An-Naba dan An-Nasyat. Jadi itu nanti yang perlu jenengan tanyakan. Terus yang mbak-mbaknya yang di belakang, Mbak Muhammad Inna, terus Balaha itu sudah Anas, Alfil sampai Alfil terus An-Naba. Sedangkan Iva ini bukan tidak banyak surahnya sampai Alfil karena kemarin sakit selama 1 minggu. Jadi insya Allah itu yang harus tergambar. Dan kami tidak menarget harus banyak tetapi tidak melekat. Jadi pada intinya adik-adik ini atau santri ini apa yang dilihat seperti tadi disampaikan Pak Kiai, dipotret, dipindah kotak. Nah, monggo silakan siapa yang mau menanyakan, Pak Ustadz Rifai bisa silakan, ini dites. Kalau saya nanti sama Pak Yai yang ngetes dikira jadian. Monggo. Coba anu dulu pegang siapa? Sampean dulu. Saya coba dulu ya, Sudah sampai surah apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dapat surat An-Nazi'at. Nah, sampai An-Nazi'at ayat berapa? Ayat terakhir, tapi terakhirnya masih agak kurang cekak. Al-Qur'annya siapa yang bawa? Biar ada yang nyemak. Oh, silakan kasihkan sebanyak-banyaknya Al-Qur'annya. Ya, coba An-Nazi'at dari ayat terakhir berapa? 16 sampai 46. Oh, sudah semua. Insya Allah. Coba dari 46 naik. Sudah dibuka? Monggo dibuka An-Nazi'at supaya panjenengan bisa mengetahui apakah benar ini tergambar atau gimana. Bisa, kalau ada yang dari HP silahkan, tapi mungkin nanti terjemahnya tidak sama karena adik-adik ini memfoto, memotret Al-Quran dari Al-Fatih. Sampun Pak Opik, sudah? Salah satu aja supaya nanti ditanya benar atau tidak. Gak apa-apa katanya Pak Yai karena itu terjemah ya. Silakan. Sudah Pak Opik. Silakan baca Mas dari ayat terakhir. Nanti akan saya loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sama artinya, Pak? Sama artinya. Ka'annahum, seakan-akan mereka. Yarawna, ka'annahum yauma, pada hari yarawna, mereka melihatnya, lam tidak yanbasu, tinggal, illa kecuali asyiyatan di waktu sore, au duhaha, atau duhaha di pagi harinya. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Innama, sungguh hanyalah anta kamu mundhiru, pemberi peringatan, liman man, kepada siapa yang yakhshaha, takut kepadanya, ila rabbika muntahaha, ila rabbika, kepada Tuhanmu, muntahaha, kesudahannya, fima anta min dzikraha, fima, untuk apa, anta kamu min dzikraha, menyebutkan dalam kurung. Coba ayat 37 An-Naba. Ayat 37 An-Naba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabbi, Tuhan as-samawati, pemilik langit, wal ardi, dan bumi, wa ma, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya, ar-rahmani, yang maha pemurah, la yamlikuna, mereka tidak kuasa,
minhu terhadapnya khitaba berbicara. Cukup. Sekarang Kamil. Alfil dibaca dari awal sampai akhir, nggak apa-apa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, tidakkah taro, kamu lihat, kamu perhatikan, kaifa, bagaimana, fa'ala, berbuat, rabbuka, Tuhanmu, di ashabi, terhadap pasukan fil gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam, tidakkah, yaj'al, dia jadikan, kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Cukup. Coba surat Al-Falaq ayat terakhir terus naik turun mundur. Artinya saja. Wa min syarri, Artinya saja. dan lindungilah kami dari kejahatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka dengki. Terus ayat 5. Ayat ini. Al-Falaq, ya. Ayat 4. Dari kejahatan perempuan dalam kurung ahli sihir yang meniup-niup di buhul-buhul. Terus 3. Dan dari kejahatan malam yang gelap apabila telah gelap. Ganti semat. Ya. Sudah sampai An-Nazi'at ya. Ayat berapa? 20. 20. Tolong Abdus Samad ya. Ya, dibaca ayat 20 dilompati 2. Ya. 20, 19 tidak, 18 tidak, langsung 17. Begitu juga seterusnya sampai ayat 2 sama artinya. Monggo dikoreksi. Sudah? Oh, silakan. Langsung nanya. Mau nanya ini Ustaz? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisah TV dari Banyuwangi. Mau nanya surat Al-Lahab ayat 4. Tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, dan istrinya dalam kurung Ummu Jamil, hammalatah, pembawa al-hatabi, kayu bakar. Lanjutkan ke ayat 5. Fi jidha habalun min masad. Fi jidha, pada lehernya, habalun, dalam kurung terdapat tali, min masadin, dari sabut, dalam kurung yang dipintal. Terakhir ayat kedua. Al-Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna, anhu darinya, maluhu hartanya, wa ma, dan apa yang kasabah ia usahakan. Dan di Satur. Terima kasih. Surya yang pegang mic, silakan yang lain nanya. Monggo Bapak Ibu, silakan, nanti kalau instrukturnya dikira janjian. Saya pinginnya yang nanya jenengan semua. Monggo, mau ditujukan siapa nanti yang putri. Ya silakan langsung. Kalau belum tergambar nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Jumadi dari Sumber Kuning, Kamal, untuk menanyakan ayat An-Naba. Surat An-Naba ayat 3. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifuna berselisih. Selanjutnya ayat yang ke-30. Tolong dibaca dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadhuqu maka rasakanlah, falan maka tidak akan nazidakum kami menambah kalian illa kecuali azab. Selanjutnya ayat 20. An-Naba, tolong dilanjutkan. Ayat 20. Ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyirati dan dijalankan al-jibalu gunung-gunung fakanat maka jadi daya saraban karena bergana. Gimana? Betul. Gimana Pak? Betul. Betul, sudah 1000%. Subhanallah. 1000% bukan 100%. Alhamdulillah. Yang belum, cewek dulu. Ya, saya tanya dulu yang ke Laha. Ayo Laha dibaca. Sudah sampai mana? An-Naba ya. Oke, coba dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma tentang apa? Yatasaalun. Konsentrasi, pejamkan mata, dilihat, gambarkan. Mereka saling bertanya. Ya, ibu ulang. Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma tentang apa? Yatasaalun mereka saling bertanya. Anin naba'il azim. Anin naba'i tentang berita al-azim yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla jangan begitu saya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Summa kemudian kalla jangan begitu saya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Cukup dilanjutkan mutmainnah sampai 10. Ini Ada yang mau nanya? Surat Al-Fil ayat 6. Ayat 5. Surat Al-Fil ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum lalu dia menjadikan mereka ka'asfin seperti daun ma'kulin yang dimakan ular. Benar? Benar Bu? Ayo dilanjut lagi. Jenengan baca artinya, ini bisa baca Al-Qur'annya. Jenengan baca Al-Qur'annya, ini bisa artinya. Mau 3 surah bisa. Surat Al-Lahab ayat 3. Surat Al-Lahab ayat 3. Saya selana
Zata lahab. Saya serahkanlah ia akan masuk naran api Zata yang mempunyai lahabin gejolak. Ayo kasih tepuk tangan dong. Dengan perhatikan ya gestur adik-adik ini, mereka akan melihat ke sini kayak tadi lahab, dia lupa, dia pejamkan mata, dia akan nampak. Itu bedanya gambaran sama hafalan. Ada lagi? Coba anu dulu, siapa? Selamat di wisuda ya, sukses selalu. Iva, kasihkan Iva. Iya, yang sakit nggak apa-apa. Iva, coba apa? Sudah lahab. Alvin juga dari bawah bisa. Bisa. Ayo dari bawah ayat terakhir sampai ayat pertama. Ustaz, ada yang mau nanya ini? Menanya dulu. Keluarganya. Iya, oh bagus. Nah, saya kemarin kan minta kalau ada wali santrinya monggo langsung nanya. Jadi ini baru Anas sampai Alfil ya, karena kemarin sakit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya Wandi dari Norofifa dari Banyuguning. Saya mau nanya surat Al-Fil ya. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam, tidakkah yaj'al, dia jadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Bener Bu? Monggo lagi. Suruh baca dari belakang bisa, mau ayat 2 atau 4 gimana? Surah yang lain bisa sebelum Al-Fil. Monggo. Toreh ya, toreh. Dari ayat 5 ke 4. Surah Al-Fil ayat 5 dan 4 gitu ya? Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Faj'alahum, maka dia jadikan, ka'asfin, seperti daun, ma'kul, yang dimakan dalam kurung ulat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, melempar mereka, bihijaratin, dengan bebatuan, min sijil, dari tanah liat yang terbakar. Oke, mungkin ganti dulu ke Soleh. Ini ada yang belum. Kasihkan Soleh mic-nya. Jadi artinya dalam kurung pun mereka tahu dalam kurung apa, karena membaca di depan. Tadi kan dilihat ya gerakan tangannya apa, Iva. Monggo ada yang mau nanya ke Soleh. Kalau enggak, Soleh coba dibaca An-Naba. Sudah sampai terakhir atau Anda siap? Hah? An-Naba dari bawah ke atas. Hah? Insyaallah. Iya, baca. Tanpa arti. Sudah tanpa arti. Ayat terakhir. Ada yang mau nanya lagi, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah, wali murid dari Emilia Cahya Farhani. Saya mau baca suratnya, nanti sebutkan surat apa dan bacakan artinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Tolong sebutkan artinya dan surat apa? Ini hafal 30 juz hafalin. Belum. Saya sampaikan tadi yang sudah tergambar adik-adik ini adalah dari Anas sampai Alfil, baru mulai An-Naba sampai An-Nasi'ah, belum. Kirain 6 hari. 30 juznya. Belum. Nanti setelah 20 hari di sini akan terus dilanjutkan secara bertahap sampai 30 juz. Terima kasih. Yang sudah tergambar. Ya, Ustaz Rifai itu di belakang, sampaikan tak? Ayo ada yang lain? Kalau enggak biar Soleh baca dulu An-Naba dari ayat terakhir. Ayo Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Cukup, langsung 20. وسيرت الجبال فكانت سرابا 10. وجعلنا الليل لباسا. Oke, cukup. Aplaus dong. Ini luar biasa loh. Dari bawah ke atas. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon diperhatikan kepada hobi. Saya bacakan ayatnya, kemudian dibacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ayat ke berapa? 19. Surat apa? An-Naba. Tolong dibacakan artinya. Wa futihati dan dibuka. Dan dibuka langit, maka terdapat pintu-pintu. Betul. Sekali lagi, linukhrija bihi habban wa nabata. Ayat ke berapa? 15. Dibacakan artinya. Untuk kami tumbuhkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Betul. 100. Tepuk tangan untuk peserta hobi. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya rasa karena ini waktu, saya cukupkan sekian. Insya Allah adik-adik ini nanti kita hatamkan di juz dulu dan berlanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai, maka selain ke Al-Quran akan merubah perilaku, bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan yang lain. Ada sedikit cerita siswa kami yang bukan pondok dari Madiun, yang kemarin juga suku sini, namanya Sarah. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah. Pada malam Idul Adha, anak ini bilang ke ayahnya, karena paham arti ayat ini, yang ayah sudah mampu, kenapa ayah nggak berkorban? Akhirnya ayahnya beli kambing untuk berkorban. Merinding sebenarnya Bu, masih kecil, Yai tahu. Banyak cerita kalau kita dengar kayak gini, anak-anak kalau sudah paham artinya nangis. Kami punya santri kemarin dengan Bu Rini dari Aceh, dia baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ayat kedua sudah tidak bisa mengungkapkan, dia menangis merasakan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah itu ahad, bagaimana Allah tidak boleh dituhankan dan disamakan dengan yang lain. Singkat cerita, Al-Quran ini bagi yang belum paham, kalau sudah Pak Yai lain lah,
itu adalah bahasa asing, sehingga kami mengajarkan ini supaya anak-anak bisa masuk dan merubah perilakunya ke depan, dan itu sudah banyak bukti. Insya Allah lain kali akan kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Terima kasih Pak Yai, terima kasih semuanya, segenap pengajar, semua pendukung administrasi, kami sampaikan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada wali murid dan mohon disampaikan kepada Hana Sandai Taulan di tempatnya masing-masing. Bagi santri baru Ibnu Khalil yang akan masuk hobi, ini santri baru, akan diberi potongan biaya administrasi untuk SMP atau SMK-nya 50%, asalkan ikut hobi. Orang dia masih pinteran, itu cerdas, bisa potong 1% biaya administrasinya untuk SMP dan SMK. Ini pengumuman resmi dari Pondok Pesantren Ibnu Khalil. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan. Aplaus untuk seluruh anggota hobi. Mudah-mudahan kedepannya menjadi pelopor untuk generasi muda mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya merupakan pembacaan surat keputusan kelulusan yang mana